Besides him and Jesus and Gara, I think everyone is available. I think have some youngsters also in the team. Fabio! Fabio! Hasil akhir Timnas Indonesia U17 versus India U17 dan pengakuan mengejutkan pelatih India usai laga. Berita pertama, Timnas Indonesia U17 langsung menggebrak sejak menit-menit awal. Namun, peluang belum dipetik kedua kesebelasan hingga menit ke-10. Indonesia mendapat hadiah penalti di menit ke-13 ketika Mirza dijatuhkan di kotak terlarang. Bek lawan terpaksa melakukan pelanggaran lantaran kiper Suraj Singh meninggalkan gawang kosong. Eksekusi Evandra sukses membobol gawang India. Indonesia memimpin 1-0. Berita kedua, pelatih India Ishfaq Ahmed ikut langsung mengomentari performa timnas Indonesia. Setelah pertandingan, Ishfaq Ahmed tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap permainan dan etos kerja timnas U17 Indonesia. Dalam konferensi pers usai laga yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali, Ishfaq mengaku terkejut dengan kualitas permainan yang ditampilkan oleh para pemain muda Indonesia. Saya sangat terkejut dengan cara mereka bermain. Timnas Indonesia U17 menunjukkan permainan yang sangat solid dan penuh semangat. Mereka bermain dengan kecepatan tinggi, strategi yang matang, dan semangat pantang menyerah sepanjang pertandingan, ujar Ishfaq. Menurutnya, permainan Timnas Indonesia U17 memperlihatkan kematangan yang jarang ditemui di level usia mereka. Ishfaq menambahkan bahwa timnya harus bekerja ekstra keras untuk mengimbangi agresivitas dan kreativitas yang ditunjukkan oleh Garuda Muda. Kami datang dengan persiapan yang matang, tapi saya harus akui bahwa para pemain Indonesia benar-benar membuat kami kewalahan di beberapa momen. Mereka bermain dengan disiplin tinggi dan memiliki etos kerja yang luar biasa, yang sangat menginspirasi. Lanjutnya, dia percaya bahwa Timnas Indonesia U17 memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional jika terus berkembang dengan pendekatan yang sama. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Kami belajar banyak dari pertandingan ini, terutama dari cara para pemain Indonesia bertarung di lapangan. Mereka menunjukkan apa arti sebenarnya dari kerja keras dan dedikasi. Saya yakin mereka akan menjadi salah satu kekuatan besar di masa depan. Tutupnya. Pelatih Timnas Laos Ha Hyok Jun optimis bisa membawa kejutan di ASEAN Cup 2024. Ha jadi kandidat pelatih asal Korea Selatan yang akan menunjukkan aksinya di kancah Asia Tenggara. Sebelumnya, sosok nahkoda Timnas Indonesia yang sudah mengabdi sejak 4 tahun lalu. Kim Sang-sik juga akan mencoba melakukan perombakan di Vietnam yang diharapkan bisa membawa kejayaan Park Hang-seo kembali. Ha Hyok Jun menjelaskan bahwa dia membawa misi yang cukup berat. Tentunya dia harus bisa melakukan transformasi besar-besaran di Timnas Laos. Kenyataannya adalah bahwa tingkat sepak bola rendah. Ada tekanan pada kami untuk tampil dengan baik, kata Ha Hyok Jun dilansir dari laman Sport Soul. Tidak hanya soal permainan Laos memang cukup tertinggal dalam beberapa aspek. Akhirnya membahas banyak hal dengan Federasi Sepak Bola Laos LFF terkait masa depan timnas. Dua hal yang jadi sorotan adalah karena mereka tertinggal dari Indonesia dan Vietnam. Meski perlahan, aspek fisik jadi fokus utama demi membawa pemainnya berada di level yang berbeda. Kami telah berbicara tentang membangun infrastruktur dan mengorganisir sistem pemain muda. Ketika kami bertemu dengan federasi, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami tidak bisa mengalahkan Indonesia dan Vietnam. Lanjutnya, sebagai pelatih baru, ASEAN Cup akan jadi ujian yang menunggu di depan mata. Apalagi mereka beberapa kali harus menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Selain itu, menjadi pelatih asal Korea memiliki tekanan yang lebih besar, setidaknya untuk bisa menahan Shin dan Kim. Berjuluk tim Stad, mereka harus bekerja habis-habisan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Sebenarnya, tekanannya sangat besar. Lebih dari perbedaan skor, saya ingin menunjukkan bahwa Laos dapat menahan tim manapun. Saya pikir kami harus menunjukkan bahwa pelatih Korea di Laos sedang berubah, bahwa ia tidak mudah menyerah, dan bahwa kami memiliki potensi untuk berkembang.
Kami akan mencoba untuk bermain sepak bola yang keras, cepat, dan ketat, tutupnya. Gelandang FC Eindhoven U21, Loek Schiffer menegaskan siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia akan sangat senang andai itu bisa terjadi. Loek Schiffer menyampaikan keinginan untuk membela timnas Indonesia ketika diwawancarai YouTuber Yusa Nugraha. Video wawancara itu telah diunggah pada Jumat 23/8/2024 malam WIB. PSSI belum hubungi saya, tapi Fardi Bakdim, agen penghubung pemain keturunan ke PSSI sudah, kata Loek Schiffer. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu saya dihubungi Fardi. Kami sempat ngobrol beberapa kali, tambahnya. Menurut Loek Schiffer, rencana untuk membela timnas Indonesia muncul menyusul sengitnya persaingan untuk masuk skuad utama timnas Belanda. Dia tidak menampik Indonesia sebagai alternatif tim nasional yang bagus andai dirinya tidak mendapat panggilan Belanda. Tentunya saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di timnas Indonesia atau timnas Belanda, kata sang gelandang. Namun, realistis melihat persaingan di posisi saya, maka timnas Indonesia opsi yang bagus. Tambah pemain berusia 19 tahun itu. Loek Schiffer yang mengaku mengidolai winger Al Hilal dan timnas Brasil Neymar, memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Ketika mereka berusia 17 tahun, mereka pergi ke Belanda, kata Loek Schiffer. Dengan usianya yang masih 19 tahun dan bermain untuk tim Liga Belanda, FC Eindhoven kehadiran Loek Schiffer bisa jadi tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Berposisi sebagai gelandang maupun winger, Loek Schiffer akan menambah dinamisnya kekuatan Garuda terkhusus di lini serang.